Cara yang dipakai orang untuk mengajak selingkuh istri tetangga. Dalam masyarakat, persoalan perselingkuhan adalah topik sensitif yang dapat menimbulkan dampak yang merusak pada hubungan pribadi dan keluarga. Seringkali, isu ini muncul dalam bentuk rumor atau spekulasi, dan ada berbagai cara yang dipercaya orang untuk menggoda atau mengundang seseorang ke dalam situasi yang tidak etis. Video ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang bagaimana seseorang mungkin berusaha mengajak istri tetangga untuk berselingkuh dengan pendekatan yang informatif dan mendidik. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai cara-cara ini, diharapkan kalian dapat lebih berhati-hati dan menjaga hubungan yang sehat serta etis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembangunan hubungan emosional yang kuat. Salah satu cara umum yang digunakan adalah mengajak seseorang ke dalam hubungan yang tidak etis adalah dengan membangun hubungan emosional yang kuat. Orang yang ingin melakukan ini seringkali mulai dengan menjadi teman dekat, menunjukkan empati, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Melalui komunikasi yang sering dan mendalam, mereka berusaha membangun ikatan emosional dengan yang membuat istri merasa dihargai dan dimengerti. Pendekatan ini sangat berbahaya karena ia memanfaatkan kebutuhan emosional seseorang. Ketika seseorang merasa tidak puas atau kurang diperhatikan dalam hubungan mereka, mereka mungkin lebih rentan terhadap perhatian dan dukungan emosional dari pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa hubungan yang sehat harus dibangun atas dasar komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Jika Anda merasa ada masalah dalam hubungan Anda, sebaiknya bicarakan secara terbuka dengan pasangan Anda daripada mencari dukungan dari pihak ketiga. Yang kedua, penawaran dukungan dan bantuan berlebihan. Tindakan lain yang dapat digunakan untuk menggoda seseorang ke dalam perselingkuhan adalah dengan menawarkan dukungan dan bantuan yang berlebihan. Ini mungkin termasuk memberikan bantuan finansial, mengurus pekerjaan rumah tangga, atau menawarkan dukungan emosional secara terus-menerus. Orang yang menggunakan strategi ini seringkali melakukannya dengan tujuan untuk membuat istri merasa berhutang budi atau sangat bergantung pada mereka. Penting untuk memahami bahwa penawaran dukungan yang tulus dan membantu merupakan bagian dari hubungan yang sehat. Tetapi jika penawaran tersebut terasa berlebihan atau tidak wajar, mungkin ada agenda tersembunyi di baliknya. Menjaga batas-batas yang jelas dan memastikan bahwa dukungan dalam hubungan dilakukan dengan niat baik dapat membantu mencegah penyalahgunaan. Jika Anda merasa tertekan oleh penawaran bantuan yang berlebihan, cobalah untuk berbicara dengan pasangan Anda dan menjaga transparansi dalam komunikasi. Yang ketiga, penggunaan rayuan dan pujian berlebihan. Rayuan dan pujian berlebihan adalah teknik lain yang sering digunakan untuk menarik perhatian seseorang. Pujian yang tidak tulus dan berlebihan dapat menciptakan rasa percaya diri yang tidak sehat dan membuat seseorang merasa lebih tertarik pada pihak yang memberikan pujian tersebut. Ini seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya tarik dan menciptakan ketertarikan yang lebih dalam. Namun, penting untuk waspada terhadap pujian yang tampaknya berlebihan atau tidak realistis. Pujian yang tulus dan konstruktif adalah bagian dari interaksi sosial yang sehat. Tetapi jika pujian terasa berlebihan atau tidak sesuai dengan situasi, ini bisa menjadi tanda adanya niat tersembunyi.
Menjaga kesadaran diri dan tidak membiarkan diri terpengaruh oleh pujian yang tidak wajar dapat membantu menjaga integritas dalam hubungan. Yang keempat, menciptakan kesempatan untuk bertemu secara pribadi. Menciptakan kesempatan untuk bertemu secara pribadi adalah strategi lain yang sering digunakan untuk menggoda seseorang. Ini mungkin melibatkan mengundang istri tetangga untuk acara sosial, perjalanan, atau pertemuan pribadi di luar lingkungan yang biasa. Tujuannya adalah menciptakan situasi di mana interaksi menjadi lebih pribadi dan intens. Saat ada upaya untuk menciptakan kesempatan untuk bertemu secara pribadi, penting untuk memeriksa niat di balik undangan tersebut. Jika undangan terasa tidak sesuai dan tidak wajar, mungkin ada agenda tersembunyi di baliknya. Menjaga batas-batas yang sehat dalam interaksi sosial dan memastikan bahwa semua pertemuan dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan etika adalah langkah penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Yang kelima, eksploitasi ketidakpuasan dalam hubungan. Eksploitasi ketidakpuasan dalam hubungan adalah pendekatan yang sering digunakan oleh mereka yang ingin mengajak seseorang ke dalam perselingkuhan. Ini mungkin melibatkan mendengarkan keluhan tentang ketidakpuasan dalam hubungan dan kemudian menawarkan solusi atau dukungan yang tampaknya lebih menarik atau memadai. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan ini, mereka berusaha untuk membuat istri merasa bahwa mereka dapat memberikan apa yang tidak dapat diberikan oleh pasangan mereka. Namun, penting untuk menghadapi ketidakpuasan dalam hubungan dengan cara yang konstruktif dan komunikatif. Jika Anda merasa tidak puas dalam hubungan Anda, bicarakan masalah dengan pasangan Anda dan cari solusi bersama. Menggunakan ketidakpuasan sebagai alasan untuk mencari dukungan dari pihak ketiga dapat memperburuk situasi dan merusak hubungan yang ada. Dalam video ini, kita telah membahas beberapa cara yang mungkin digunakan oleh orang untuk menggoda atau mengajak istri tetangga ke dalam situasi yang tidak etis. Penting untuk memahami bahwa perhatian, dukungan, dan interaksi sosial harus dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan etika. Menjaga integritas dalam hubungan dan menghindari terlibat dalam situasi yang dapat merusak hubungan atau keluarga orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda merasa ada niat tersembunyi atau tidak etis, penting untuk menjaga komunikasi yang jujur dengan pasangan Anda dan menjaga batas-batas yang sehat dalam semua interaksi sosial. Dengan memahami tanda-tanda dan mengedepankan integritas, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan menjaga hubungan yang sehat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.